Ya, terima kasih Syafines. Pemerintah harus menelan pil pahit atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan khususnya perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil keputusan sengketa DS-592 terkait Final Panel Report yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Namun keputusan panel tersebut dikatakan pemerintah Indonesia belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding. Tapi jika akhirnya Indonesia benar-benar menelan kekalahan dan larangan ekspor dibuka lagi, Indonesia kelihatannya sudah menyiapkan instrumen pengganti agar pendapatan negara dari komoditas nikel bisa tetap cuan bagi Indonesia. Instrumen itu adalah penerapan pajak ekspor. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Triwinarno bilang terkait dengan pajak ekspor nikel sudah masuk ke tahap pembahasan. Perencanaan mengenai penerapan pajak ekspor ditujukan untuk bea keluar produk hilirisasi nikel, pig iron, dan ferronikel. Berita selanjutnya, pembangunan tol Kediri Tulung Agung ini sudah siap dan sepanjang 44,51 km masih dalam proses tender. Rencananya tahun depan akan dilakukan perjanjian pengusahaan jalan tol. Mengutip laporan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, per November 2022, progres tender tol Kediri Tulungagung masih dalam evaluasi dokumen prakualifikasi peserta, di mana PT Gudang Garam Tbk sudah dinyatakan sebagai pemenang tahapan prakualifikasi tender. Setelah proses PPJT akan dilanjutkan dengan proses pendanaan, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan konstruksi. Sehingga untuk masa konstruksi sendiri masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. Untuk diketahui, tol yang berada di Provinsi Jawa Timur ini menghubungkan kota Kediri dan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Tulung Agung. Tol ini juga merupakan proyek KPBU atau prakarsa dari PT Gudang Garam Tbk. Kita beralih ke berita mancanegara, di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah mengucapkan sumpah di Istana Negara pada Kamis 24 November. Wan Azizah Wan Ismail, istri dari Anwar Ibrahim, terlihat wajahnya sumringah selama pelantikan suaminya berlangsung. Ditunjuknya Anwar Ibrahim menjadi PM menyudahi drama 5 hari sejak pemilu Malaysia digelar pada Sabtu 19 November lalu. Yang berakhir dengan tak satupun koalisi yang cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Anwar Ibrahim terlihat wajahnya sumringah dan tersenyum bahagia sepanjang proses pelantikan suaminya. Untuk diketahui, Anwar Ibrahim adalah sosok politikus yang penuh dengan kontroversi. Pria kelahiran Bukit Mertajam pada 10 Agustus 1947 ini merupakan mantan wakil Perdana Menteri periode 1993 hingga 1998. Ya, Rusia tiba-tiba memuji tanah air Republik Indonesia. Disebut sebagai kekuatan besar yang berpengaruh di dunia. Bagaimana kronologinya? Hal ini terungkap dalam wawancara Duta Besar Federasi Rusia untuk ASEAN pada Jumat 25 November, di mana Alexander Ivanov yang dilakukan bersama dengan media tempat Sputnik. Ivanov mengatakan Indonesia merupakan negara yang besar yang sangat berpengaruh baik di kawasan dan juga di dunia. Ivanov menyebutkan Indonesia terus berkembang dengan sangat dinamis. Ivanov juga mengaitkan pujiannya dengan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Ivanov pun berharap Indonesia dapat secara efektif memimpin ASEAN dan mekanisme yang dipimpin ASEAN termasuk KTT Asia Timur, Forum Regional ASEAN dan juga Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus. Ivanov juga menyebutkan pemimpinan Indonesia di ASEAN ini tidak akan mudah. Kesulitannya sama seperti kepresidenan G20 beberapa waktu lalu, yakni di tengah tantangan multidimensional di level global. Rusia pun menyatakan tetap komit untuk mendukung Indonesia.